Oke, kembali lagi bersama Humanis Podcast Studio. Untuk yang sesi kali ini kita berada di sesi Pemuda Inspirasi. Kalau kemarin kalian ditemani sama Kak Fitri, yang mana Kak Fitri itu membahas hal-hal yang agak sedikit serius dan menegangkan. Untuk kali ini kita membahas hal-hal yang exactly motivation dan inspiration lah ya. Ngomong-ngomong masalah motivation dan inspiration, Kak Anif juga di sini nggak akan sendirian karena sekarang ini lagi ditemani sama orang yang hebat dan expert di bidangnya. Tema kali ini kita membahas tentang sukses belajar di luar negeri. Otomatis nanti narasumber kita juga sudah berpengalaman belajar di luar negeri. Dan oke, langsung saja kita ke narasumber kita. Sekarang ini Kak Arif ditemani sama Pak Edi. Pak Edi, halo Pak Edi. Terima kasih kesempatannya pada Humanis Podcast Studio. Di sini perkenalkan, nama saya Edianto. Saya adalah lulusan program doktor di Hiroshima University. Untuk program pengembangan pendidikan. Dan riset saya itu tentang pendidikan inklusi. Oh iya, pendidikan inklusi itu membahas apa aja ya Pak kira-kira? Pendidikan inklusi itu adalah suatu sistem pendidikan yang memperbolehkan atau memberi hak semua siswa untuk belajar bersama di kelas reguler. Intinya tidak membeda-bedakan berasal dari suku apa, kemudian dari bahasa agama mana, kemudian dia memiliki keterbatasan atau enggak, itu tetap berada di satu lingkungan belajar yang sama. Ya, wah luar biasa sekali nih bahasanya. Oke Pak, satu yang ingin saya tanyakan pertama kali, ini masalah kalau misalkan kita ngomong dan membahas tentang belajar di luar negeri ya, itu omong-omong kita itu juga warga Indonesia juga banyak sekali nih Pak yang ingin belajar di luar negeri. Tapi kita itu cenderung pesimis di awal. Gimana sih caranya kuliah di luar negeri, dapat beasiswa di luar negeri, atau apa aja yang kita ingin persiapkan untuk belajar di sana. Itu apa sih Pak motivasi yang bisa membangkitkan jenengan untuk belajar di sana? Awalnya memang harus diniatkan. Jadi saya berpendapat pada waktu sebelum saya berangkat ke luar negeri atau ke Jepang, itu saya menguatkan mental dulu bahwa saya itu pasti bisa berada dimanapun, pasti bisa. Nah, kemudian setelah itu saya menentukan pilihan nih, kira-kira saya akan kemana. Sebelum saya lulus S1 pun saya sudah mengincar nih, saya akan ke Jepang suatu saat gitu. Saya amini begitu kan. Kemudian ternyata saya lulus S1, S2, kemudian datanglah suatu ketika saya bertemu dengan sebuah fenomena, ada perlakuan yang tidak membeda-bedakan istilahnya, di mana suatu anak itu tidak diperbolehkan sekolah atau tidak diberi akses sekolah karena keterbatasannya gitu. Sehingga pada saat saya S1 saya mencoba untuk pada S1 saya pendidikan fisika, kemudian S2 saya juga pendidikan fisika, sehingga saya mengubah haluan saya ingin tetap ke Jepang tapi saya harus memilih hal yang concern di situ, sehingga saya memilih pendidikan inklusi. Dan di 2016 dengan usaha yang cukup panjang, akhirnya saya bisa diterima di Hiroshima. Kemudian apa Pak yang sebelum jenengan berangkat ke sana yang harus dipersiapkan sehingga kesananya itu mudah gitu, apa aja ya Pak? Tidak ada yang mudah gitu ya. Jadi intinya begini, dalam 1000 kali percobaan gitu ya, 999 kali kita gagal, maka yang 1 kali berhasil itu adalah one prestasi. Jadi itulah yang kita bisa banggakan gitu. Jadi intinya
ketika mencoba itu belajar. Saya juga pernah mencoba beberapa kali, kemudian ditolak, belajar dari situ, kemudian apa yang harus saya perbaiki dan itu diperbaiki sampai akhirnya bisa diterima. Jadi yang dipersiapkan itu adalah yang mental tadi, Ya, mental mentalnya tadi. ya. Kalau ditolak sekali itu belum berarti itu Gagal. bahwa kita itu gagal, Iya, tidak. gagal. Tidak. Tapi kita harus mencari suatu titik kita berhasil. Jadi sebelum Bapak ke Hiroshima itu pernah ditolak juga ya, Pak? Sering. Oh, sering. Sering. Heeh. Ya, sering. Aksesnya ke sana itu pakai biaya sendiri atau beasiswa, Pak? Begini. Jadi pada proses sebelum saya diterima di Hiroshima University, gitu ya, itu saya coba apply beberapa beasiswa, kemudian apply beberapa fakultas negara lain, gitu ya, tetapi tidak membuahkan hasil, gitu ya. Artinya saya harus memperbaiki diri, gitu kan? Iya. Nah, kemudian pada ketika saya mengirimkan berkas kepada salah satu profesor, gitu ya, di Hiroshima University, selang beberapa hari saya diterima. Ada email masuk ke saya bahwa beliau sangat sibuk. Dia bilang begitu di emailnya. Beliau sangat sibuk. Profesor saya itu bilang kalau saya sekarang sedang membimbing 8 anak pasca sarjana, bimbingannya banyak. Kemudian tetapi dia bersedia menerima saya, begitu ya, dan beliau menawarkan apa yang kamu perlukan untuk masuk ke sini. Nah, itulah sebuah titik di mana saya harus berangkat nih, walaupun dengan ataupun tanpa beasiswa. Nah, ketika itu saya lagi proses daftar nih beasiswa luar negeri, dosen unggulan Indonesia. Iya. Ya, Budi LN namanya. Beasiswa unggulan dosen Indonesia luar negeri, begitu. Nah, pada tahun 2016, namun hasilnya itu tidak lolos atau tidak ada pengumuman yang jelas. Itu ke Jepang ya, ke Pak? Indonesia. Oh, ke Indonesia. Ke pemerintah Indonesia. Jadi setelah saya ada penerimaan dari profesor di Jepang, saya mencoba apply Budi LN. Namun ketika itu kemungkinan ada permasalahan keuangan sehingga beasiswa itu tidak ada kejelasannya. Nah, sehingga saya walaupun tidak mendapatkan beasiswa, saya tetap ingin berangkat. Otomatis saya kan beasiswa mandiri dong. Nah, begitu. Nah, disitulah tantangan selanjutnya. Bagaimana saya mempersiapkan dengan teliti apa-apa yang harus saya persiapkan sebelum berangkat ke luar negeri. Wah, hebat sekali teman-teman. Terus ini Pak, untuk perjalanan jenengan di sana mungkin ada beberapa cerita yang sangat unik dan menarik ya, pasti ya, di Hiroshima University itu. Kesan pertama jenengan pas masuk ke universitas itu gimana, Pak? Nah, kesan pertamanya. Ini menarik ini ya. Saya itu termasuk memiliki ekspektasi yang bahwa Jepang itu adalah Tokyo, gitu kan, kota besar dengan hiruk pikuknya. Tapi ternyata saya dikejutkan bahwa Jepang itu sama seperti film Nobita, Doraemon. Ya. Film Doraemon maksud saya gitu. Nah, ternyata di sana itu memang masih banyak lahan kosong gitu ya. Di Hiroshima terutama ya, di tempat di Hiroshima itu kemudian masih luas persawahan, kemudian terdiri dari gunung-gunung. Yang paling menarik adalah bahwa jalan di sana itu selalu ada jalan untuk bersepeda dan pejalan kaki. Bersepeda motor apa sepeda pancal. Iya. Nah, sepeda pancal. Nah, itu jadi saya sampai di sananya itu, wah, ternyata Jepang itu tidak sesuai dengan yang ekspektasi saya, bahwa tapi ternyata saya menganggap bahwa itu adalah suatu keberuntungan. Kenapa tidak seperti yang saya bayangkan? Akhirnya kenapa tidak
membuat suasana suasana untuk belajar itu lebih nyaman karena di sana itu tidak terlalu ramai, kemudian lalu lintas tidak macet seperti itu. Jadi tidak sesuai ekspektasi tapi malah menguntungkan. Iya. Kemudian ini Pak, apakah di Jepang itu kan seperti yang kita dengar Jepang adalah negara tertinggi kasus bunuh diri. Kira-kira menurut jenengan yang sudah berpengalaman di Jepang, apa sih yang membuat hal itu terjadi Pak? Ini cukup berat ya pertanyaannya ya karena tujuan saya di sana itu belajar gitu Iya. ya. Belajar dan sambil bekerja paruh Iya. waktu juga. Nah, menurut analisa saya dan Iya. teman-teman sih sebenarnya ya bahwa angka bunuh diri di sana itu karena beban kerja yang terlalu tinggi. Ya, beban kerja yang terlalu tinggi sehingga ada kesan stres yang menumpuk. Kemudian ada juga penyebab lainnya itu adalah tidak tahan mereka itu ketika dibully. Dibully. Oh, berarti Iya, di sana banyak dibully. pembulian gitu Masih Pak? ada dan cukup tinggi ya. Namun di sana itu sudah ada counter sih sebenarnya, hukum mereka itu sudah tegas. Ketika ada pembulian itu hukumnya jelas. Namun mungkin itu tidak bisa mencegah bahwa kasus bunuh diri di sana itu tinggi. Tapi saya tidak tahu pasti berapa angkanya gitu ya. Tetapi menurut kabar memang angka bunuh diri itu tinggi. Di sana itu dari delegasi Indonesia sendiri apa sama teman Pak Kemana? ke Jepangnya itu? Nah, ketika itu sebenarnya pada saat saya sebelum mendaftar itu saya ditemani oleh seorang mentor. Iya. Mentor itu lulusan Hiroshima University juga, dan saya sebut namanya adalah Dr. Kuswadi. Dr. Kuswadi itu dia menginspirasi saya untuk terus berjuang karena beliau juga berasal dari orang yang kurang mampu juga, tapi dengan kegigihan beliau bisa berhasil begitu. Nah, saya berkaca dari itu dan beliau bersedia untuk menjadi mentor saya mulai dari awal ketika bagaimana menulis email, kemudian bagaimana menulis proposal, riset yang sesuai, kemudian bagaimana cara mencari pembimbing sebelum kita masuk ke sana, itu diajarin semua. Sehingga pada saat itu ya ada teman saya juga dari Sidoarjo yang senasib dengan saya. Iya. Dari Sidoarjo. Nah, ketika itu namanya Mas Imron, ya Mas Imron. Tapi dia untuk S2, saya S3. Nah, kita berangkat bersama-sama dari sini. Dari ketidaktahuan berangkat ke Jepang, ya sampai di sana bagaimana caranya untuk menuju ke kan kita kan turunnya di ini ya di Kansai ya, di Kansai Airport gitu. Nah, dari Kansai Airport itu menuju Hiroshima itu membutuhkan kalau naik bis itu 6 jam. Wow. 6 jam. 6 jam ya. Nah, sehingga kita dari ketidaktahuan, apalagi bahasa Jepang saya waktu itu belum mumpuni. Artinya tanya itu paling bisa tanya siapa nama kamu gitu ya. Tapi untuk nanya yang lain-lain itu tidak bisa. Sehingga waktu itu kita nekat. Ketika sampai di Kansai Airport itu, ketika akhirnya naik kereta, kita tanya ke polisi bagaimana cara naik kereta ke Hiroshima. Waktu itu tengah malam. Kalau nggak salah itu jam 9 kita turun di Kansai itu ya. Turun Kansai, kita bingung nih mau gimana. Kemudian kita coba telepon teman yang di Hiroshima, ternyata nggak bisa. Akhirnya kita mencoba naik kereta dan ternyata kita itu naik Shinkansen. Tanpa sengaja kita itu naik Shinkansen. Padahal waktu itu kita itu rencananya cuma naik kereta lokal istilahnya kayak gitu. Ternyata kita naik Shinkansen. Ya udah, akhirnya Sampai mana tuh Mas? Ya akhirnya kita setiap orang yang ada di sebelah kita kan naik turun ya mereka ya. Kita tanya Hiroshima,
Hiroshima katanya. Tapi itu cuma Iya. bilang Hiroshima Iya, gitu aja. bilang Hiroshima. Hiroshima Masih gitu. belum bisa Iya. bahasa Jepang, Pak Belum ya? bisa, belum bisa. Tetapi mereka bilang Mada gitu ya. Mada. Belum katanya. Oh ya. Gitu. Jadi waktu sampai di sana itu cukup menarik gitu ya. Maksudnya kita itu nggak tahu apa-apa, terus kita itu cuma dikasih alamat apartemen kita itu di mana, kemudian tujuan kita itu Hiroshima, Saijo gitu ya. Kita naik Shinkansen. Gitu. Akhirnya kita naik Shinkansen itu sampai ke namanya, kalau saya tahu, kalau dulu nggak tahu, namanya itu Okayama. Okayama. Iya, Okayama. Okayama. Itu... Jadi naik Shinkansen dari Kansai itu pertama naik Haruka namanya ya, Haruka. Kemudian pindah naik Shinkansen ke Okayama. Baru di Okayama kita naik kereta lokal. Nah, padahal kita nggak tahu apa-apa tuh. Nah, terus kemudian setiap ada orang di sebelah kita tanya. Akhirnya sampai di stasiun Saijo. Iya. Tempat memang di situ Saijo. Akhirnya kemudian sampai di Saijo, saya punya uang koin, coba nelpon teman yang ada di sana, pakai telepon. Ternyata udah tengah malam tuh, udah tidur mereka. Udah tidur. Akhirnya kita coba panggil taksi. Kita nggak tahu bahasa nih. Kita panggil taksi. Kemudian kita cuma tunjuk ini alamat. Nah, kita bisa bilang Kore itu ini ya. Oh, iya. Kore. Bahasa Jepang ya, iya, Pak. bahasa Kore. Kore. Iya. Jadi dia tanya. Terus untungnya yang orang Jepang itu bisa bahasa Inggris. Iya. Ya, bisa bahasa sedikit. Bisa bahasa. Akhirnya kita bercakap pakai bahasa Inggris, kita mau ke sini gitu ya. Bahasa Inggris gitu, akhirnya diantarkan. Kalau nggak salah waktu itu 700 yen. 700 yen kalau Di Indonesia kan rupiahnya itu 10.000. Oh, 10.000. Murah ya, Pak? Ya, karena dekat sebenarnya. Oh, dekat. Sebenarnya kalau jalan itu cuman 10 menit. Kalau jalan kaki itu sekitar 10 menit. Iya. Nah, karena kita nggak tahu, kita naik taksi, diantarkan 700 yen. Nah, kita sampai di Apatos itu nggak tahu nih, ini bener nggak Apatonya gitu ya. Kan? Ya, kita bener-bener bingung loh ya. Kita nggak tahu arah, kita nggak tahu apa. Itu baru pertama kali ke Jepang, nggak ada panduan. Tapi artinya apa ya? Kita memiliki kemampuan untuk survive. Iya. Gitu ya. Survive, kita bisa mencari cara untuk mencapai tujuan. Dan memang selalu ada jalan. Bagi orang-orang yang mau berusaha. Iya. Dan itu katanya adalah Shinkansen terakhir kalau sempat. Jadi kita dari Kansai ke Osaka itu, kalau kita naik rapid itu Shinkansennya itu yang terakhir. Iya. Mahal Shinkansen itu. Waktu itu kalau nggak salah 1.000 yen. Wow. 1.200.000. Wow. 1.200.000, Pak ya? Iya. Oh, itu jaraknya berapa jauh, Pak? Sekitar dari Malang ke Surabaya lah. Oh ya. Kalau naik bis dari Malang ke Surabaya sekitar 2 jam. 20.000 kayaknya. Iya. Terus Pak gimana, Pak? Terus? Nah, baru setelah itu kita istirahat, kemudian barulah besoknya kita mulai. Tapi menariknya gini, sesampai di sana besoknya itu saya didatengin oleh ini kayak HRD-nya perusahaan Jepang. Oh, Gitu. Kok bisa kenal gimana? Nah, gini ceritanya. Ya. Jadi karena kita itu tahu bahwa kita itu adalah part time job, maksudnya berangkat dengan biaya sendiri. Iya. Kita langsung dihubungkan sama Pak Tuswadi tadi ke kenalannya di sana, orang Jepang yang istilahnya yang bisa memasukkan seseorang untuk kerja paruh waktu. Kemudian kita sudah janjian memang bahwa hari ini dia akan datang jam 12 siang. Kemudian kita nyampe di sana, akhirnya datang beneran itu si namanya Lee kebangsaan Kamboja. Tapi dia adalah yang memegang yang memasukkan orang yang mau bekerja paruh waktu. Didatengin kita nih, kita ditulis, kita dikasih formulir pendaftaran,
CV kayak gitu ya. CV-nya simple, cuman nama, alamat, latar belakang pendidikan sudah. Oh, nggak ada motivasi apa hobi-hobi gitu nggak Enggak ada, Pak? ada, enggak ada. Jadi cukup Iya, seperti iya, iya. itu. Nah, kemudian ditanya bisa masuk kerja kapan? Heeh. Mulai besok. Ya sudah, mulai besoknya kita kerja. Wow, rezeki banget Pak ya. Iya. Itu orangnya itu HRD untuk masukin kerja ke semua. Enggak. Jadi Enggak, kita khusus. itu dia itu namanya perusahaannya itu Yamamoto. 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 Ya, Yamamoto Factory ya. Kita menyebutnya itu adalah kampus kedua kita. Kita bilangnya kita dapat beasiswa dari situ. Iya. Nah, karena kita kerja, Karena kerja di situ ya. kerja di situ. Jadi kamu mau kemana ke kampus kedua? Nah, itu adalah Yamamoto berarti. Tempat kerja berarti Pak Iya, ya. ya udah biasanya langsung kerja kita. Nah, tapi serunya lagi itu karena kita belum punya belum punya kendaraan ya. Akhirnya kita pinjam sepeda. Sepeda ontel. Ya, sepeda ontel. Nah, saya beli pinjam sepeda ternyata belum ada ya. Akhirnya kita putuskan untuk beli. Berapa Beli Pak sepeda. harga sepeda di sana? Saya beli sepeda kayak sepeda ponik gitu ya. Ha-ha. Ponik itu harganya 17.000 yen. 17.000 Itu yen. sekitar 2.200.000. Oh ya. Terus teman saya yang masih perempuan itu dia beli Giant harganya 22.000. Ya sekitar 3 juta lah. Nah, ke perusahaan kita nggak tahu tuh arahnya Iya. kemana. Nah, Kita cuma dikasih pin ya. Pin Pin. sama ini. pin buat apa itu Pak? Pin pin apa namanya? Kalau di Google itu pin lokasi. Oh, iya. Dikasih pin lokasi. Kamu Share kalau log. mau ke sini ini tempatnya. Iya. Gitu. Ya udah. Ternyata jaraknya itu 5,5 kilo. Wow. 5,5 kilo, kita belum tahu. Malam-malam tuh kita jam 9 malam. Iya. Sangka nggak tahu kemana-mana. Akhirnya sampai juga akhirnya tetap Iya. malam-malam itu kita itu. Ya udah akhirnya kita kerja di situ. Bayarannya itu kalau malam itu 1.200 1.100 yen per jam. Per jam. Ya, itu setara 150.000 lah 150.000 per per jam. jam. Nah, Wow. saya kerjanya itu dari jam 9, jadi berangkat jam 9 gitu ya. Sampai di sana 9.30. Kemudian mulai kerja itu 9.50. Iya. 9.50 sampai jam 4 pagi. Jam 4 baru pulang sampai jam 3.50. Jam 3.40 pagi baru pulang. Jadi, tidurnya cuma sebentar, ya itu uniknya ya. Iya, Jadi iya, kita iya. yang beasiswa Yamamoto tadi, Heeh. beasiswa dari kampus kedua tadi itu seninya. Jadi malam kita kerja, siangnya paginya kita ke kampus. Ya gitu. Ya gremeng-gremeng gitulah. Gitu ya. Gremeng-gremeng gitu. Maksudnya masih Iya. ngantuk lah. Tapi itu perjuangan. Nah, Iya. tuh. Tapi cukup itu biaya kuliah. Dan biaya. Gimana Pak cara membagi waktunya jenengan antara kerja, kuliah, sama pasti ikut organisasi Pak di sana? Iya, ikut. Pasti. Nah, ini nih yang unik nih. Gimana cara membaginya? Apalagi di Jepang itu kan sangat disiplin banget. Iya, Kalau betul. di Indonesia kan kita ikut organisasi aja udah kewalahan gitu Pak bagi waktunya. Apalagi di Ya. sana. Ya, saya di Jepang itu tergabung sama NU Jepang. Ya, NU. NU Jepang. Iya. Kemudian saya bergabung sama Lazisnu. Lazisnu. Lazisnu Jepang. Apa Gitu. itu Pak kepanjangan? Lazisnu itu badan Lazis. Ya, Oh. ya badan ambil zakat gitu. Oh, ya. iya. Ya, nah, saya kebetulan dipertemukan oleh Mas Abdillah. Ya. Mas Abdillah itu adalah ketua umum dari PCNU Jepang waktu itu. Ya. Kemudian karena ketemu sama saya, kemudian tahu saya dari Madura, Oh, Madura. gitu ya, dari Madura dan Indonesia. Mas Edi mau nggak ikut ini NU? Mau Mas, kayak gitu. Ya. Udah dijelaskan. Kira-kira mau masuk mana nih? Saya nggak berat-berat, saya ilmu keagamaan saya agak kurang nih, maksudnya nggak terlalu tinggi lah istilahnya gitu ya, cuma tahu
ngaji, sholat kayak gitulah, gituin. Nah akhirnya lazisnu aja, bisa tuh lazisnu, ya bisa lazisnu, sampai di lazisnu. Kemudian ternyata saya dipilih sebagai sekretarisnya lazisnu. Nah, berarti kan itu apa kerjanya Udah. cukup banyak gitu ya. Lazisnu. sekretaris. Kemudian sambil kerja, kemudian sambil kuliah. Nah kemudian cara membagi waktunya ya ketika kuliah ya kuliah, ketika urusan organisasi Iya. ketika waktunya ada tugas ya ada tugas gitu ya. Satu yang membanggakan bagi saya gitu ya, bagi saya sebagai orang Indonesia, bahwa di tahun kedua itu di tahun 2018 walaupun saya kerja kemudian ada kesibukan ke beberapa kota untuk apa ya istilahnya mengumpulkan ambil zakat untuk pembangunan masjid dan sebagainya, itu di tahun kedua saya terpilih sebagai mahasiswa berprestasi di Hiroshima University. Itu dari kampus, Pak? Dari kampus. Wow. Ini mahasiswa Indonesia yang sangat-sangat Gitu. luar biasa. Iya. Terus pernah nggak Pak, Pak Edi pas waktu di Jepang ngerasa kayak down gitu karena stres kebanyakan tugas atau iya. gimana? Iya. Hampir setiap kita ketemu sama profesor Nah, itu selalu buat kita down. iya. Ya.